Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kali ini dengan tema bersama Tuhan kita pasti bisa. Siapa yang tidak mengenal Simon Petrus? Dari seorang yang pernah mengalami kemunduran rohani, kemudian menjadi pribadi yang menuai banyak jiwa. Bukan karena ia seorang yang pemberani atau memiliki intelektual yang tinggi, tetapi kasih karunia Tuhanlah yang menjadikannya alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Yohanes 21 ayat 3 menuliskan, setelah kematian Yesus di kayu salib, Simon Petrus bersama murid-murid yang lain kembali pada kehidupan sebelumnya, yaitu sebagai penjala ikan. Padahal sebelumnya, kira-kira 3 tahun lamanya Simon Petrus bersama murid-murid lain berjalan bersama Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, melihat Yesus melayani, bahkan mereka pun terlibat melayani. Ini menjadi modal yang kuat untuk mereka melanjutkan pelayanan selanjutnya. Namun yang terjadi saat Yesus mati disalibkan, mereka menjadi tanpa harapan. Seperti yang dikatakan Yohanes 20 ayat 9, bahwa sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Rencana Allah tidak pernah gagal atas Simon Petrus dan murid-murid lainnya. Yesus menemui mereka di Danau Tiberias. Yesus datang bukan dengan penghakiman, tetapi yang meneguhkan kembali panggilannya atas mereka. Yesus ingin mereka memuridkan banyak orang. Yesus ingin mereka mengalami multiplikasi. Ini hati Allah, ini kerinduan Allah bahwa gereja yang adalah orang-orang percaya harus mengalami multiplikasi. Firman Allah datang kepada kita bukan untuk menghakimi kita, melainkan mengobarkan kembali spirit kita untuk menjadi penuai jiwa. Karena itu, marilah kita memiliki respon demikian. Yang pertama, memiliki kehausan akan Tuhan. Yohanes 21 ayat 7 menuliskan, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Petrus tahu bahwa Yesus tidak akan menghakiminya karena penyangkalan yang pernah ia lakukan. Dengan kerinduan mendalam, ia segera berenang ke arah Yesus. Saat itulah Yesus meneguhkan kembali panggilannya. Dan kita tahu bagaimana kisah selanjutnya. Mereka jadi alat Tuhan bagi jiwa-jiwa. Mereka mengalami pelipat gandaan baik dalam hal jiwa-jiwa yang dilayani maupun dalam melakukan tanda-tanda mujizat. Yang kedua, di komitmen. Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di sini Yesus tidak bermaksud untuk menghakimi Petrus, tapi Yesus ingin ada recommitment. Ada komitmen, maka ada kepercayaan yang besar Tuhan berikan. Di tahun 2021 ini, mari setiap kita seluruh jemaat Tuhan, kita bangun kembali komitmen kita kepada Tuhan. Komitmen dalam beribadah kepada Tuhan, komitmen untuk melayani Tuhan, komitmen untuk dimuridkan dan memuridkan, komitmen untuk memenangkan jiwa. Kita harus percaya bahwa pandemi ini bukan penghalang, melainkan sarana untuk kita menjangkau lebih luas dan kita bermultiplikasi. Kiranya firman Tuhan meneguhkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.